Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, di tengah arus informasi yang deras dan kompleksitas permasalahan bangsa, mari kita sejenak merenung tentang sebuah nilai yang seringkali terlupakan namun menjadi fondasi utama bagi tegaknya peradaban yang berkeadilan, yakni mengenai kejujuran. Kejujuran dalam Islam bukan sekedar kejujuran verbal, melainkan integritas yang menyeluruh. Ia mencakup kejujuran dalam niat, yakni dengan ikhlas dalam setiap perbuatan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kejujuran dalam perkataan dengan menjauhi dusta, fitnah ataupun ghibah, dan kejujuran dalam perbuatan dengan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta kejujuran dalam muamalah dengan adil dan transparan dalam setiap transaksi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kecurangan dalam bentuk apapun adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang sedang marak terjadi di negeri kita tercinta ini. Korupsi adalah manifestasi dari hilangnya kejujuran. Ia merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga merusak moral bangsa serta menghilangkan kepercayaan dari masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Juga dalam Quran surah Shad ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Para pemirsa rahimakumullah, korupsi memiliki dimensi yang kompleks. Di antaranya ada korupsi sistematik yang terjadi di berbagai level pemerintahan dan sektor swasta akibat lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Lalu ada pula korupsi kultural yang berakar pada budaya permisif terhadap praktik-praktik koruptif seperti suap dan nepotisme. Lalu korupsi digital muncul seiring perkembangan teknologi seperti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa secara online. Dan kejujuran sangatlah selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya tugas para ulama atau orang-orang saleh atau tokoh-tokoh agama, tetapi tanggung jawab setiap muslim, yakni dengan cara pertama, membangun kesadaran dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya kejujuran. Lalu, melakukan pengawasan dengan aktif memantau kinerja pemerintah dalam lembaga-lembaga publik. Lalu, melaporkan penyimpangan dengan tidak takut untuk melaporkan praktik-praktik koruptif terhadap pihak yang berwenang, dan memberikan contoh dengan menjadi teladan dalam bersikap jujur dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah
yang jiwaku berada di tangannya. Kalian harus benar-benar menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Atau jika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan segera mengirimkan hukuman kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepadanya tetapi tidak dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan sebagai umat yang baik, kita perlu meneladani jejak langkah suri tauladan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Nabi Muhammad telah dikenal sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Kejujuran beliau tidak hanya tercermin dalam perkataannya, tetapi juga dalam perbuatannya. Dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW selalu menjunjung tinggi kejujuran. Beliau tidak pernah berbohong atau menipu para pelanggannya. Beliau selalu menyampaikan kondisi barang dagangannya dengan apa adanya, tanpa menambahkannya atau menguranginya. Kejujuran Nabi Muhammad juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Beliau selalu berkata benar, meskipun itu pahit. Beliau tidak pernah berbohong, meskipun itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Para pemirsa rahimakumullah, dalam membangun peradaban jujur harus dimulai dari generasi muda. Pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini. Dan kita, sebagai seorang pelajar, juga harus jujur dalam segala hal, seperti dalam ujian, tugas, berbicara, bertindak pada diri sendiri maupun dalam pergaulan. Kejujuran akan membangun kepercayaan, menciptakan lingkungan yang positif, membentuk karakter kuat, dan menghindari masalah. Selain itu, kejujuran juga dapat membangun integritas dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Serta teladan dari guru dan tokoh masyarakat juga akan menjadi contoh bagi generasi muda. Dan literasi anti korupsi juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya korupsi dan cara pencegahannya. Para pemirsa rahimakumullah, kejujuran adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan dan kemajuan bangsa. Mari bersama-sama kita membangun peradaban yang jujur, melawan korupsi dari akar hingga puncaknya, dan mewariskan nilai-nilai mulia ini kepada generasi yang akan mendatang, agar bangsa ini menjadi bangsa yang waldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.